Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian dimanapun berada, selamat malam and sampurasun. Ke Aki ada yang bertanya, Ki, ini tentang bahasa Sunda. Apa bedanya Mi Gusti dengan Mu Pusti? Yang kedua, pertanyaannya, Karuhun dan Siwi-siwi serta Sekeseler. Dan yang ketiga, pertanyaannya, apa bedanya Bareto jeung Baheula? Dulu dengan dahulu, ya begitu. Ya, baik. Aki akan menceritakan terjemah ini bukan dari kamus, ya, kamus bahasa Sunda. Aki dulu juga pernah punya, tapi banyak bahasa-bahasa yang tidak tertera di situ, ya, di kamus itu. Tapi Aki akan menjelaskan pengetahuan Aki berdasarkan uraian dari guru-guru Aki. Banyak yang sudah meninggal, hampir sudah meninggal semuanya. Kang Ading Apani sudah meninggal, Kang Yayat Hendrayana sudah meninggal, terus Pak Dana ya sudah meninggal. Kemudian yang membuat itu siapa? Yang membuat Nur Hidayahan itu Kang Wahyu Bisana dan lain sebagainya lah begitu. Begini, yang pertama itu Mi Gusti. Mi Gusti itu artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Gusti itu kan Tuhan tuh ya, Allah lah kalau dalam bahasa Islamnya, orang Sunda menyebutnya seperti itu, Gusti ya. Nah, jadi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Misalnya karena anu ya, misalnya karena batu ali, karena keris saya menjadi pejabat misalnya begitu. Atau kalau dulu itu adalah berhala-berhala yang disembah. Ini ada di Sunda, ada ya, tapi sekarang sudah langka sekali. Itu adalah peninggalan daripada animisme dan dinamisme sebelum Islam datang. Begitu, itu yang pertama ya. Tapi hati-hati, kita tidak boleh menuduh karena itu adalah hati. Kalau hati, orang yang taunya adalah orang yang punya hati itu sendiri. Hati-hati. Karena kalau kita menuduh bahwa dia itu adalah musyrik misalnya begitu, itu tidak ada manfaatnya buat kita. Ya, biar aja. Kecuali kalau kita mau dakwah. Tapi kalau dia tidak, artinya masuk ke nomor 2, nanti ranah nomor 2, kita fitnah. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Itu kata guru-guru Aki ya. Ya siapa? Kang Hidayat Suryalaga lah, itu yang membuat itu yang membuat Nur Hidayahan itu. Yang kesatu itu Mi Gusti, menjadikan sesuatu menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi sesuatu yang bisa merubah nasib, menggerakkan dan lain sebagainya. Itu Mi Gusti. Kalau Mu Pusti itu memelihara, ngarumat dalam bahasa Sunda, ngamumule itu sama ya. Itu namanya merawat atau memelihara itu, atau dalam bahasa Sundanya ngarumat ya. Ngarumat budaya sorangan pancen bangsa atau ciciren pancen bangsa begitu dan seterusnya. Jadi Mu Pusti itu adalah hanya untuk kesenangan, hiasan dan lain sebagainya. Ya, dan untuk halia-haliadunya begitu. Nah, contoh Aki di Panjalu. Panjalu itu kan Kabupaten Ciamis, setiap tahun itu ada nyangku. Nyangku itu ya ngebersihan keris dan lain sebagainya dengan upacara. Dan yang hadir itu bupati itu sudah wajib itu dengan para kepala dinas, juga menteri dari sana, yaitu putra-putri Prabu Boros Ngorak kan gitu. Itu situ Panjalu kan ada di situ dan sebagainya. Nah, itu Aki tanya kepada pimpinannya ya di situ, apa ini
Migusti atau Mupusti. Dia bilang itu Mupusti. Mupusti dalam arti merawat dan memelihara. Untuk apa? Ya untuk hiasan lah, untuk kesenangan lah dan lain sebagainya, itu boleh. Mengagumi itu tidak termasuk kepada Migusti, tapi itu adalah Mupusti. Sekali lagi nih, hati-hati. Karena Migusti dengan Mupusti itu yang tahu pada dirinya masing-masing. Ya. Misalnya apakah Aki itu Migusti ke anu atau Mupusti, itu yang tahu Aki sendiri. Itu hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Karuhun. Kalau Karuhun itu adalah keturunan tegak lurus ke atas. Jadi kalau anak itu ke atasnya adalah bapak dan ibu, ke atasnya lagi Aki dan ini dan seterusnya ke atas. Ya, itu disebut Karuhun. Tapi ada juga yang disebut dengan Karuhun komunitas. Misalnya Karuhun Sunda adalah orang-orang yang memperjuangkan, yang memelihara, yang mengembangkan itu tentang budaya Sunda. Misalnya itu disebut Karuhun Sunda. Kalau Karuhun Indonesia siapa? Ya Pak Karno sekarang sudah disebut Karuhun Indonesia. Itu adalah leluhur sebagai pahlawan yang memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Itu Karuhun. Kalau Kanap namanya Sewesiwi. Itu juga tegak lurus. Tegak lurus Kanap, anak, cucu dan lain sebagainya itu Sewesiwi. Tapi lurus. Ada lagi yang disebut dengan Sekeseler. Nah kalau Sekeseler itu menyamping. Misalnya Paman, Bibi, ya, Incu Tigigir, itu namanya Sekeseler. Jadi ada Sewesiwi, ada Sekeseler. Ini harus beda. Kalau Karuhun itu tegak lurus ke atas, Sewesiwi itu tegak lurus ke bawah, kalau Sekeseler itu menyamping. Semua itu, ya. Kami cenanya adalah Sekeseler na anu begitu. Jadi jangan malu, menantu itu Sekeseler, bukan Sewesiwi. Begitu, itu menurut pendapat yang Aki terima dari guru-guru Aki. Kemudian yang terakhir ini Aki sebetulnya sudah sering berbicara. Apa yang disebut dengan Bareto dengan Baheula. Nah Bareto itu ukurannya katanya adalah yang dia alami. Sedangkan Baheula itu adalah sebelumnya dia. Jadi kalau disebut kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu buat Aki disebutnya Baheula. Karena Aki juga tidak tahu pada saat kemerdekaan. Tapi 1960, 1965 kejadian G30 SPKI, Aki bisa menyebut bahwa itu Bareto. Karena Aki sudah lahir, Aki sudah gede, Aki sudah ngerti. Begitu. Sedangkan yang lahir tahun 80 nyebutnya pada saat kejadian G30 SPKI itu adalah Baheula. Begitu. Ada juga yang bercerita bahwa Baheula itu Ki ada ukurannya, yaitu adalah 100 tahun bisa jadi, tapi Aki tidak mendapat pelajaran itu. Jadi sekali lagi di dalam bahasa Sunda itu hati-hati karena sedikit saja berbeda, sama aja. Sekarang kan kita diajarin sama ustadz-ustadz, kadeki beda ya silaturahmi dengan silaturahim. Wah, kalau silaturahmi itu adalah mempertemukan ini adalah selangkakan dengan selangkakan. Tapi kalau silaturahmi itu adalah berterima tangan. Itu ada juga yang begitu. Sama bahasa Sunda juga sama. Makanya kalau belajar bahasa itu hati-hati. Karena di dalam bahasa Sunda itu ada yang kelihatannya Ki itu mantra, bukan. Tapi bahasa Sunda buku yang mengandung filosofi, yang mengandung makna dalam, dan itu harus diterjemahkan. Itu saja dari Aki. Jadi sekali lagi ada yang bertanya tentang Migusti menjadikan sesuatu menjadi Tuhan. Kalau Mupusti itu memelihara, merawat, ngarumat. Tapi kalau misalnya memelihara budaya, pencaksilat dipelihara, gerakan-gerakannya ya, jaipongan dipelihara, itu namanya ngamumule. Ngamumule budaya bangsa, pancen urang sarerea, seperti itu. Nah, yang disebut Karuhun itu adalah tegak lurus ke atas, sekali lagi baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sedangkan Sewesiwi itu adalah keturunan ke bawah.
tegak lurus. Sedangkan sekeseler itu adalah yang ke pinggirnya. Begitu. Dan yang terakhir, apa bedanya bareto dengan baheula? Kalau bareto itu yang dialami oleh dia sendiri. Jadi akan berbeda bareto zaman Aki dengan bareto zamannya Pak Ocin ya. Itu Aki Lebih yang usianya sudah 87. Mungkin tahun 40 itu disebutnya adalah bareto. Tapi Aki nyebutnya baheula. Karena tidak dialami. Itu kita tahu dari berita. Kita tahu dari penjelasan orang atau dari buku-buku. Begitu saja dari Aki. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salahnya, silakan karena ini namanya juga bahasa itu budaya, bisa berbeda pendapat, nggak masalah. Yang penting karena nanyanya ke Aki jawab sepengetahuan Aki, bukan dari kamus, karena di kamus tidak ketemu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.